saya pingin tahu dari kakak karena kakak sudah lama di DKI Jakarta. Boleh tahu kakak sudah berapa lama di DKI Jakarta? Kalau di DKI dari lahir ya? Dari lahir sudah tinggal di DKI Jakarta. Berarti kakak tahu dong berganti gubernur kebijakannya. Ya, tahu lah. Oke. Sementara kakak Ivan adalah orang Kristen Protestan yang juga tahu tentang gubernur ganti gubernur dan prestasi Pak Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Apakah Pak Anies menabur politik identitas ataukah intoleransi ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta? Kita mendengar pernyataan daripada kakak Ivan. Pak Surya Paloh fokus juga bahwa memberikan kesempatan dan ruang buat anak muda. Pak Anies itu muda ya kakak menurut kakak? Agak muda ya? Termasuk muda. Berarti orbitan itu orbitan anak muda nih untuk capres nih. Pak Anies ini kan salah satu deklarator daripada Ormas Nasional Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Anies Channel. Bersama dengan saya Fritz Alorboy, host Langkah Anies Channel. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu tokoh muda dari Sulawesi Utara, kakak Ivan dan juga petinggi di DPP Partai Nasdem. Beliau ini saya sangat kagum karena selain di DPP, beliau juga aktif di organisasi. Selain di DPP juga, beliau adalah Wakil Ketua Umum Garda Nasdem. Selain itu juga di Wakil Ketua Umum Gamki, demisioner. Kita akan kenal sosok kakak Ivan yang juga sudah terjun ke politik. Dan kita akan membahas juga terkait dengan isu intoleransi yang selama ini disematkan kepada Bapak Anies Baswedan. Benarkah Pak Anies itu menabur politik identitas atau isu intoleransi? Kita akan mendengar sanggahan, pertanyaan ataupun masukan ataukah bantahan daripada kakak Ivan. Kita langsung saja pada kakak Ivan. Selamat malam kakak. Malam. Wah, kakak makin ganteng saja, muka cerah. Ini buat sukacita dan saya yakin penonton juga akan sangat senang melihat sukacita dari wajahnya kelihatan. Kakak, saya minta kakak boleh perkenalkan nama. Mungkin nama terus di DPP sebagai apa, boleh kakak perkenalan. Silakan kakak. Ya, selamat malam. Saya Ivan Husemen. Saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan Partai di DPP Partai Nasdem. Ya. Kakak, ini saya pingin tahu dari kakak karena kakak sudah lama di DKI Jakarta. Boleh tahu kakak sudah berapa lama di DKI Jakarta? Kalau di DKI dari lahir ya? Dari lahir sudah tinggal di DKI Jakarta. Berarti kakak tahu dong berganti gubernur kebijakannya. Ya, tahu lah. Oke, sangat tahu. Ini bagus nih, kita bisa menggali lebih dalam. Kakak, ini di room TikTok, di Facebook, di Twitter maupun di YouTube, orang sering mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan itu suka tabur politik identitas dan intoleransi. Saya mau minta pendapat dari kakak, benarkah Pak Anies itu intoleransi? Sementara kakak Ivan adalah orang Kristen Protestan yang juga tahu tentang gubernur ganti gubernur dan prestasi Pak Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Apakah Pak Anies menabur politik identitas ataukah intoleransi ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta? Kita mendengar pernyataan daripada kakak Ivan. Silakan kakak. Ya, baik. Sebenarnya saya di sini bukan membantah, bukan mengklarifikasi ataupun menyangga apa yang menjadi opini publik, apa yang jadi persepsi publik terkait dengan stigma yang disematkan kepada Pak Anies intoleransi. Tetapi apa pengalaman, apa yang saya rasakan di Jakarta ketika Pak Anies memimpin, gitu kan. Sebenarnya mungkin sudah sering kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Anies juga di berbagai kesempatan, di media, ataupun di forum-forum yang bertatap muka langsung, bahwa kalau saya merasakan apa yang dilakukan oleh Pak Anies ini dirasakan cukup baik oleh semua pemeluk agama.
Tanpa satu pihak, satu golongan ya. Tidak ada diskriminasi. Ini bukan bicara, ini kita bicara fakta. Karena selama Pak Anies memimpin, kita semua juga melihat bahwa tidak pernah terdengar adanya persoalan konflik horizontal, apalagi konflik antar umat beragama yang terjadi. Betul. Gitu. Dan saya tidak perlu menyampaikan apa saja yang dilakukan Pak Anies kepada umat beragama di Jakarta khususnya. Tapi itu yang saya rasakan, bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap pemeluk agama non-muslim seperti saya dan mungkin beberapa kawan-kawan yang lain. Jadi kalau dikatakan stigma bahwa Pak Anies itu intoleransi, kalau saya tidak merasakan itu. Berarti kakak tidak merasakan? Saya tidak merasakan itu terjadi. Jadi saya menyampaikan berdasarkan apa yang saya kakak rasakan. lakukan ya, kakak rasakan. Bukan saya ingin membantah, tapi apa yang saya rasakan tidak. Kalau memang yang ada stigma seperti itu, opini seperti itu, Pak Andi sendiri sudah pernah menyampaikan bahwa selama dia memimpin, kita bisa melihat, warga Jakarta khususnya bisa melihat apakah ketika Pak Anies memimpin, mereka umat beragama lain, non-muslim khususnya, merasakan tidak diperlakukan diskriminatif dalam hal beribadah, dalam hal menjalankan apa yang menjadi ritual agamanya, ritual kepercayaannya, atau beribadah menurut agamanya masing-masing, kepercayaan masing-masing, apakah merasa diperlakukan secara diskriminatif atau tidak. Berarti saat kakak Natal, Paskah, ritual agama Kristen secara pribadi sebagai Kristen, adakah intimidasi dari oknum-oknum tertentu di masa kepemimpinan Pak Anies ini? Saya tidak merasakan. Tidak merasakan. Berarti isu tentang politik identitas ataukah intoleransi itu dengan sendirinya tidak terjadi ya? Menurut kakak gimana? Kalau menurut saya, dengan apa yang saya alami dan yang saya rasakan selama Pak Anies memimpin, saya tidak merasakan adanya perlakuan diskriminatif, apalagi intimidasi gitu, dari kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Ya itu dah, sekali lagi saya berbicara berdasarkan apa yang saya rasakan dan saya alami. Pernahkah kakak melihat di masa kepemimpinan Pak Anies itu ada tekanan-tekanan, misalkan teman-teman dari Hindu Buddha mau beribadah, apakah ada tekanan kakak melihat atau gimana menurut kakak? Saya rasa saya belum pernah dengar, bahkan belum pernah ada catatan secara digital juga setelah Pak Anies menjadi gubernur di DKI Jakarta, ada kelompok-kelompok agama tertentu yang memang mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau diskriminasi oleh Pemprov ya. Saya rasa tidak ada. Bahwa kakak Ivan merasakan betul ketika Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, orang Kristen maupun agama lain merasakan keamanan, kenyamanan beribadah. Dengan demikian saya bisa simpulkan bahwa politik intoleransi itu batal demi fakta lapangan. Kita lanjut. Kakak, saya dengar bahwa kakak ini suka berpolitik ya kakak. Selain itu aktivis juga tuh. Kakak boleh cerita dikit kakak? Kalau saya masuk ke politik ya berawal dari memang hobi berorganisasi ya. Berorganisasi dari SMP malah. Saya dulu ketua OSIS di SMP. Lalu saya SMA, kuliah. Saya juga ikut di aktivitas di kampus, di BEM, baik di fakultas maupun universitas. Lalu saya ikut juga di organisasi profesi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Dan ya saya ikut juga di beberapa organisasi-organisasi kepemudaan. Saya juga pernah masuk di KNPI, saya terakhir sebagai wakil ketua umum juga di KNPI. Berarti senior saya ya kakak, kebetulan saya di KNPI jadi senior saya. Mantap. Saya di GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Saya juga saat ini di PIKI, Persatuan Intelijensia Kristen. Dan ya saya waktu itu memutuskan masuk ke partai politik karena memang saya melihat ketika kita mau berbuat untuk bangsa dan negara, selain kita memang mengkritisi di luar sistem, tapi akan langkah lebih baik ketika kita ikut ambil bagian dan masuk di dalam sistem. Jadi kita memang bertanggung jawab dan secara langsung
untuk mengambil bagian ketika kita melihat bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki, yaitu kita masuk ke dalam sistem dan ikut memperbaiki secara langsung dari dalam. Baik kakak, menarik nih. Meskipun kakak Ivan sudah sibuk di partai, masih terlibat di dalam pelayanan. Kalau di Kristen namanya pelayanan, di GMKI termasuk di PK. Ini menjadi contoh yang baik bagi kami anak muda yang dibawanya agar jangan lupa melayani di masjid atau di tempat ibadah masing-masing. Kakak, saya kembali ke topik yang awal. Ini kita sentil sedikit karena banyak yang japri saya, kritik saya di Komal TikTok ketika saya buka Komal dan berdiskusi dengan teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa ketika Pak Anies pergi di Arab Saudi itu adalah bukan diundang oleh raja. Sementara yang beredar adalah undangan dari raja. Itu menurut kakak. Dan ada yang mengatakan Pak Anies bohong nih. Benar nggak kakak menurut kakak? Kalau secara detailnya saya tidak tahu persis. Tapi yang saya dengar dan saya lihat juga, teman-teman juga bisa lihat di media bahwa bukan hanya Pak Anies sebenarnya, di situ juga ada Pak Ganjar dan ada juga Mbak Puan. Dan mereka memang diundang yang saya dengar gitu. Jadi tapi detail terkait dengan teknisnya seperti apa saya kurang tahu persis. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, kakak Ivan juga sudah mengatakan bahwa diundang, tapi bukan satu capres, ada 3 yang ke sana, termasuk Mbak Puan. Nah, kakak, saya mendengar bahwa kakak juga caleg ya. Ini kembali ke pribadi. Kakak caleg, apa alasan kakak mau caleg dan di mana kakak memilih? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Terkadang memang ini pilihan. Ada teman-teman yang memang berada di luar sistem untuk melakukan kritik terhadap eksekutif maupun legislatif. Nah, dalam hal ini saya memilih untuk masuk ke politik dan ikut ambil bagian di dalam sistem. Bagaimana sesuai dengan undang-undang kita, memang untuk kita ambil bagian di legislatif itu kita harus masuk sistem, dan ini melalui jalur partai politik. Dan untuk itu dalam hal ini tentunya saya sebagai kader Partai Nasdem dari awal memang saya sudah memilih Partai Nasdem berdasarkan kader dari Partai Nasdem, dan saya juga ada sejak partai ini berdiri. Sehingga saya juga memiliki garis ideologi yang sejalan dengan Partai Nasdem, sehingga tentunya saya memilih Partai Nasdem sebagai kendaraan saya untuk maju sebagai anggota legislatif ke depan. Dan dengan tujuannya itu, ketika kita mau melakukan perubahan sistem, itu ada pilihan di luar sistem, melakukan yang kritis terhadap pemerintah baik eksekutif ataupun legislatif, atau kita masuk di dalam sistem dan ikut membenahi dari dalam, yaitu melalui mekanisme partai politik dan ikut ke dalam pencalekan. Oke. Nah, kakak kan kalau dilihat dari gantengnya itu sudah kita bisa tahu bahwa orang Sulawesi Utara. Berani sekali mengambil di dapil yang menurut saya dapil neraka. Dapil Jakarta ini pasti orang mikir bahwa ini harus orang aslinya. Tapi kok kakak berani sekali terjun jadi politisi di Jakarta, dalam hal ini caleg DPR Provinsi. Saya dengar caleg DPR Provinsi ya kakak. Kenapa kakak ambil di Jakarta? Saya ambil Jakarta pertama karena saya juga orang Jakarta. Orang Jakarta. Saya lahir dan besar di Jakarta. Saya sedikit banyak saya mengetahui permasalahan yang ada di Jakarta. Kenapa saya ambil provinsi? Karena setiap orang punya panggilannya masing-masing. Betul. Ada yang terpanggil untuk maju sebagai DPR RI, betul. ada provinsi dan ada kabupaten kota. Dan saat ini saya terpanggil untuk maju di provinsi. Bagaimana saya melihat dinamika yang terjadi, persoalan-persoalan di DKI Jakarta yang terjadi, karena saya lahir dan besar dari Jakarta, dan saya merasa terpanggil dan mau ikut ambil bagian di dalam membenahi DKI Jakarta ini, tentunya melalui legislatif. Hal apa yang mau kakak perjuangkan dari aspirasi rakyat itu? Kira-kira sebutkan 1 atau 2 begitu kakak. Ya tentunya kalau untuk legislatif ini kan sesuai dengan fungsinya kan. Legislatif ini kan kita punya fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Pengawasannya. Ya, bagaimana DPR ini memang harus melakukan fungsi itu secara maksimal, mengawasi pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov untuk melakukan kebijakan-kebijakan tentunya yang berpihak pada masyarakat DKI Jakarta. Sehingga kita tahu persoalan-persoalan DKI Jakarta tidak lepas dari kemacetan, banjir,
tentunya juga pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga kita harus benar-benar mengawasi secara maksimal, melakukan fungsi-fungsi kedewanan legislatif ini secara maksimal untuk agar kebijakan-kebijakan daripada eksekutif ini dirasakan oleh seluruh masyarakat DKI Jakarta. Dan tentunya itu dia, warganya bahagia begitu. Warganya bahagia, artinya Kakak Ivan ingin warganya bahagia dengan mungkin senyum begitu ketika kehadiran Kakak Ivan. Jangan lupa, ingat Kakak Ivan. Nah, Kakak, sebagai aktivis yang aktifnya bukan di salah satu organisasi kecil, termasuk tadi ada KNPI. Tentu partai juga suka dong orang aktivis yang cerdas, berkompeten. Nah, Kakak berkompeten. Kenapa Kakak pilih Partai Nasdem, tidak pilih partai lain? Saya sebenarnya sebelum di Nasdem saya pernah berpartai. Jadi kalau menurut saya ini adalah pilihan arena perjuangan. Bukan pilihan hati begitu Kakak? Pilihan arena perjuangan. Tentunya ketika kita memilih, kita harus menyesuaikan dengan garis ideologi partai. Betul. Dan saya memilih Nasdem pada saat itu belum terbentuk partai. Waktu itu masih berupa Ormas Nasional Demokrat. Saya waktu itu bergabung di Ormas Nasional Demokrat karena saya melihat juga platform perjuangan Ormas Nasional Demokrat pada saat itu. Dan saya melihat figur-figur tokoh-tokoh yang ada di sini dan tentunya ketokohan seorang Surya Paloh Ketua Umum yang tentunya rekam jejaknya sudah tidak dibantahkan lagi terkait dengan ideologi dan nasionalisme seorang Surya Paloh. Sehingga dari situ saya melihat ini adalah partai yang sejalan dengan garis perjuangan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih Partai Nasdem sebagai wadah perjuangan. Seperti itu. Nah, selain keunikan dari Nasdem tentang ideologi, ada tidak yang lain? Misalkan mengutamakan anak muda begitu seperti Kakak yang anak muda? Nasdem ini kayak saya kebetulan juga di Wakil Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem dan saya merasakan betul bagaimana Nasdem memberikan ruang yang cukup luas bagi generasi muda untuk ikut ambil bagian di dalam kontestasi khususnya pemilu. Nah, di mana kita lihat anggota Dewan DPR RI di tingkat pusat maupun daerah yang secara jelas ini di tingkat pusat banyak sekali anak-anak muda yang ada di dalamnya. Dan salah satu kita tahu salah satu pimpinan sidang sementara pada saat itu adalah Hillary yang berasal dari Partai Nasdem, yaitu anggota Dewan termuda. Termuda ya. Yaitu ada Hillary dan juga ada banyak sekali termasuk kakak Prananda sebagai Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem. Kakak Arkanata ya. Ada Arka, ada Yesi, ada dari Jawa Barat ada Rian. Kakak Riansyah. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang duduk sebagai anggota dewan dari Partai Nasdem. Sehingga ini bukan hanya, ini adalah affirmative action yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Jadi bukan hanya memberikan kesempatan mereka untuk caleg, tapi mereka diberikan keleluasaan sehingga mereka dapat berkreasi dengan caranya sendiri untuk memenangkan dirinya sehingga terpilih sebagai anggota dewan. Baik Kakak, ini tadi sempat sentil tentang anak muda yang Pak Surya Paloh fokus juga bahwa memberikan kesempatan dan ruang buat anak muda. Pak Anies itu muda ya Kakak menurut Kakak? Agak muda dan termasuk muda. Berarti orbitan itu orbitan anak muda nih untuk capres nih. Pak Anies ini kan salah satu deklarator daripada Ormas Nasional Demokrat. Kita tahu ketika Ormas Nasional Demokrat ini berdiri, Pak Anies adalah pembaca manifesto Ormas Nasional Demokrat. Dan itu Pak Anies adalah bagian daripada anak-anak muda yang pada saat itu membidani lahirnya Ormas Nasional Demokrat. Ada Martin Manurung, ada Taufik Basari, ada Willy Aditya. Waktu itu juga ada Budiman Sujatmiko yang ada di sini. Termasuk ada Pak Basuki Cahayapurnama pada saat itu. Ada Bu Kofifa. Jadi memang Ormas Nasional Demokrat itu saya lihat adalah melting pot. Bagaimana banyak generasi muda yang sama-sama sejalan berdasarkan garis perjuangan Ormas pada saat itu. Dan ide dan gagasannya bisa diimplementasikan di dalam Ormas Nasional Demokrat itu sendiri. Wow, luar Sehingga biasa. memang itu bukti bahwa Ketua Umum Pak Surya Paloh benar-benar memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak muda. Termasuk Pak Presiden, calon presiden kita. Termasuk calon presiden kita, Pak
Pak Anies Itu. Baswedan. Di Komal TikTok semua teman-teman selalu bilang bahwa berikan ruang buat anak muda untuk menjadi pemimpin. Salah satu bukti sebagaimana kakak Ivan bilang, Pak Anies adalah muda. Pak Surya Paloh memberikan ruang kepada Pak Anies. Kenapa tidak Pak Surya Paloh saja yang maju presiden? Banyak yang meminta di ruang TikTok lain sebagainya ketika diskusi. Kenapa tidak Pak Surya Paloh? Nah, ini bentuk keparipurnaan seorang pemimpin, saya lihat. Keparipurnaan seorang Di pemimpin. mana Pak Surya itu melihat sebagai ketua umum, dia ingin adanya regenerasi kepemimpinan. Bagaimana anak-anak muda yang potensial, yang memiliki kemampuan, memang diberikan tempat, gitu, diberikan wadah perjuangan, bahkan didorong oleh Pak Surya untuk maju sama-sama untuk membesarkan, tentunya untuk pemikiran-pemikirannya, idenya untuk menjaga dan merawat bangsa kita ini. Jadi untuk merawat melalui beliau ya kakak? Ya betul, bagaimana ide-ide dan gagasan Partai Nasdem itu memang bisa diimplementasikan oleh capres kita nanti, termasuk yaitu Pak Anies Baswedan gitu. Bagaimana nanti dalam kebijakannya, tentu Nasdem sebagai partai pengusung tetap akan mengawal, apabila nanti terpilih, Nasdem akan terus mengawal pemerintahan yang nanti seandainya memang Pak Anies terpilih, tentunya pemerintahannya ke depan. Kakak tidak ingin untuk, misalkan Pak Anies jadi presiden, saya berharap kakak mewakili kita orang Timur untuk duduk sebagai kabinet dong. Amin. Saya belum berpikir ke sana. Tapi saya berpikir ke situ Ya, karena ya, kakak kan potensi yang menurut saya cocok untuk didorong ke sana. Itu hanya intermezzo saja. Nah, terakhir kakak, kakak bisa berikan closing statement dan juga kakak caleg di mana kebetulan yang nanti akan nonton ini teman-teman bukan hanya di luar daerah tapi termasuk di DKI Jakarta. Dapil mana, nomor berapa, bisa sampaikan biar teman-teman juga bisa ikuti lebih jauh. Saya ditugaskan untuk maju di Dapil DKI 5 untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta di wilayah Duren Sawit, Jatinegara, dan Keramat Jati. Nomor berapa kakak? Nomor urut 1. Nomor urut 1. Jadi kakak kita ini mewakili anak muda akan memperjuangkan di DPRD Provinsi dan nomor juga 1. Jangan lupa. Partainya nomor 5 Nasdem. Partainya nomor 5, Partai Nasdem. Partai yang mengusung Pak Anies Baswedan. Jangan lupa, kalau pilih Pak Anies, ingat juga Partai Nasdem. Ingat juga nomor 1, Dapil 5 DKI Jakarta, Duren Sawit. Boleh kakak bisa kasih closing statement buat teman-teman di sini, banyak swing voter yang ikut kita. Apakah kedepannya seperti apa? Terus kenapa pilih Pak Anies dan apakah anak muda harus berperan aktif atau gimana menurut kakak? Ya, buat semua khususnya anak-anak muda, ini bukan persoalan kita pilih A, kita pilih B, atau kita pilih C. Teman-teman bisa pilih siapa saja berdasarkan preferensi yang teman-teman tentunya lihat, baca rekam jejak dan lain sebagainya. Tetapi yang ke depan ini yang paling penting adalah kita bagaimana menjaga demokrasi kita. Bagaimana demokrasi kita ini harus tumbuh dan berkembang dan harus kita jaga bersama. Jangan sampai berita-berita hoax, berita-berita yang belum tentu benar, belum tentu jelas kebenarannya, sumbernya dan sebagainya kita telan mentah-mentah. Jadi kita semua harus melihat berita itu dan kita harus cross check lagi, jangan sampai berita-berita yang tidak benar itu justru kita termakan oleh informasi-informasi yang sesat. Jadi ke depan bagaimana kita bersama-sama, khususnya anak muda jangan golput, masyarakat Indonesia jangan golput, kita cek, kita lihat rekam jejaknya secara fair dan kita jaga demokrasi kita ke depan agar demokrasi kita semakin matang dan bertumbuh semakin hebat ke depan sehingga Indonesia tentunya semakin jaya. Baik kakak, terima kasih banyak. Saya simpulkan di sini bahwa kakak Ivan pengalaman di DKI Jakarta karena sejak lahir beliau sudah ada di sini. Ia menjelaskan bahwa Pak Anies itu intoleransi, bukan intoleransi tapi toleransi. Sekali lagi, Pak Anies itu toleransi dan mengutamakan kesetaraan dan keadilan sesuai dengan Pancasila. Yang berikut, Pak Anies itu cerdas
dan layak menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Ada gagasan yang baru, yaitu pemuda harus melek politik, pemuda harus ikut terjun dalam dunia politik agar satu suara itu bisa membangun bangsa ini lebih baik lagi. Begitu ya kakak. Sekian dan terima kasih. Jangan golput. Ingat kakak Ivan. Terus mendukung agar kakak Ivan duduk di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Aspirasi Bapak Mama akan diperjuangkan sesuai dengan harapan Bapak Mama itu sendiri. Jangan khawatir, jangan ragu dengan kakak Ivan. Sudah terbukti di organisasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih lagi sekali kakak Ivan. Mohon maaf kami sudah menyita waktu. Bersama dengan kami, Langka Anies Channel, Fritz Alor Boy.